My name is Takuya. I'm looking forward to playing against Indonesia for the World Cup qualified. We are looking forward seeing you the stadium. Hell yeah! Stadium, yeah. Come so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Ya, tinggal menghitung hari laga King ASEAN versus King Asia akan segera dimulai. Pertandingan spektakuler antara Indonesia versus Jepang akan terlaksana pada tanggal 15 November mendatang. Baru-baru ini, PSSI telah mengumumkan bahwa tiket tersebut telah habis terjual tanpa sisa. Jelas, antusiasme ribuan supporter Indonesia tersebut mendapatkan sorotan tajam dari supporter timnas Jepang. Ya, bahkan fans Jepang juga kaget, di mana diperkirakan 1.500 supporter timnas Korea Selatan akan datang langsung ke GBK demi mendukung Sintayong dan Indonesia. Jelas, ini menjadi perhatian serius bagi publik negeri tirai bambu tersebut. Kok bisa supporter Korea Selatan mau mendukung Indonesia, padahal yang bermain bukan timnas Korea Selatan? Yang menurut media Korea Selatan, Yonhap News Agency, pihak Korea di Indonesia akan bergabung dengan supporter lokal untuk meneriakkan yel-yel saat menghadapi Jepang, sebagaimana dikonfirmasi oleh Ketua Komunitas Ekspatriat Korea, Song Cheng-gen. Ya, di mana dukungan ini merupakan inisiatif langsung untuk Sintayong dan Indonesia. Mereka menyiapkan 1.500 tiket seharga 60 ribuan atau sekitar 600 ribu untuk pertandingan tersebut. Sejak Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Korea meningkat pesat, walaupun ranking FIFA Indonesia lebih rendah dibanding Jepang. Dukungan ini bisa membuat mereka mengejutkan lawan, ujar Song Cheng-gen. Ya, pada laga nanti, 78.000 supporter Indonesia akan datang berbondong-bondong ke GBK. Memang, meski Jepang sudah biasa dengan atmosfer Piala Dunia, namun ketika datang ke GBK, dipastikan suara gemuruh. 78.000 supporter Indonesia akan membuat para pemain Jepang merinding. Pasalnya, seperti kita tahu, supporter Indonesia terkenal dengan kehebohannya, berisiknya, yel-yel para supporter Indonesia. Dan yang paling disorot, para supporter Indonesia selalu berdiri hingga pertandingan berakhir, tentu saja untuk mendukung tim kebanggaannya. Ya, bahkan di sisi lain, media Jepang sedikit was-was ketika tahu supporter Jepang akan away ke GBK nanti. Ya, dilansir dari media Jepang, Blue Sweat, para pendukung Samurai Biru berharap bisa mendapatkan sambutan hangat dari supporter timnas Indonesia saat away ke GBK. Hal ini disampaikan karena timnas Jepang maupun Indonesia jarang bertemu di ajang internasional. Ya, sehingga pertandingan ronde ketiga ini jadi kesempatan yang bagus dan langka bagi kedua supporter untuk menjalin hubungan yang baik. Diperkirakan sekitar 3.000 supporter Jepang akan datang ke GBK untuk mendukung tim kebanggaannya. Ini adalah pertama kalinya kami away ke Indonesia untuk turnamen besar. Karena kami jarang bertemu, kami sering bertandang ke Australia dan mendapatkan sambutan baik di sana. Semoga hal yang sama juga terjadi di Indonesia, karena kami ingin menjaga hubungan baik dengan negara ini, ujar media Jepang. Ya, kemudian di balik itu, setelah melawan Jepang, timnas Indonesia juga akan menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024. Targetnya meraih 4 poin dari 2 laga kandang, yaitu imbang melawan Jepang dan menang atas Arab Saudi. Target realistis minimal seri melawan Jepang. Kami harus menang melawan Arab Saudi karena bermain di kandang. Jika tidak mendapatkan poin dari Jepang, tentu peluang kita sangat tipis, ujar Sumarji. Ya, timnas Indonesia diharapkan bisa bangkit setelah kekalahan 1-2 dari China di tengah bulan ini. Arya Sinulinga dari PSSI menegaskan pentingnya hasil ini karena hanya tersisa 6 pertandingan, di mana 4 diantaranya bermain di kandang.
Jelas, imbang melawan Jepang adalah harga mati dan tidak boleh kalah. Syukur-syukur Indonesia bisa mengejutkan dengan meraih kemenangan. Jika Indonesia kalah atas Jepang, jelas peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia akan semakin sulit untuk digapai. Ya tentu, ketika menghadapi Jepang, Sintayong harus benar-benar menurunkan skuad terbaiknya. Semoga pada laga nanti, Miss Seger yang dikabarkan cedera hamstring, semoga lekas membaik dan fit kembali. Di balik itu, ketika menghadapi Jepang, para pemain Indonesia tidak boleh gerasak-gerusuk, apalagi melakukan kesalahan fatal. Jepang adalah tim nomor 1 di Asia. Level mereka dengan Indonesia jelas 5 kali lipat di atas skuad Garuda. Kesalahan kecil saat menghadapi Jepang bisa menjadi bumerang, bahkan bisa berakibat fatal menjadi gol. Ya, pada laga nanti, Sintayong harus benar-benar jeli siapa yang harus menjadi starter dan yang harus menjadi pengganti. Ini adalah pertandingan paling menentukan untuk langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. My name is Takuya. I'm looking forward to playing against Indonesia for the World Cup qualifier. We are looking forward seeing you the stadium. Hell yeah! Een van beide controlerende middenvelders zijn om Pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. Ya, hebohkan dua negara antara Belanda Indonesia. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman baru-baru ini menyindir timnas Indonesia. Ya, alasan itu karena Indonesia gagal merebut posisi 2 grup C yang diambil alih oleh timnas Australia. Menurut Ronald Koeman, harusnya Indonesia mampu bersaing dan bisa bersanding dengan timnas Jepang di grup C. Ya, namun kenyataannya sangat berbalik dengan apa yang diharapkan. Justru Indonesia kini berada di posisi kelima dengan 3 poin. Padahal jika Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan China, Indonesia kini sekarang harusnya berada di posisi 2 sejajar dengan timnas Jepang. Ya, hal inilah yang membuat Ronald Koeman menyindir Indonesia bahwa timnas Indonesia telah menyia-nyiakan talenta muda keturunan Belanda Indonesia dan tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Mereka Indonesia merekrut para pemain Belanda dan mereka tidak bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Mereka menyia-nyiakannya dan mereka harus berhenti bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Ronald Koeman. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Messi, aparece Messi, gol, 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 gol.